Mohon maaf ya, saya terlambat karena tadi ada periksa pasien dulu. Ini apa masih bisa saya mengisi materinya ini? Izin dok, masih bisa dok. Oke, sebentar ya, saya share ya. Baik dok, siap dok. Oke, udah jelas? Sebentar, bentar. Kelihatan slide saya ya? Izin sudah terlihat, Dok. Oke, baik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, tadi saya jam 8 sudah mau join, tapi ternyata ada pasien yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi sekarang saya mendapatkan tugas itu adalah terkait masalah keracunan oksigen dan keracunan nitrogen. Jadi seperti kita ketahui, kita hidup ini adalah butuh oksigen. Tapi ternyata oksigen pun kalau kelebihan di dalam tubuh kita itu juga tidak baik. Ya, jadi kalau oksigen toxicity ini kalian kayak misalnya nanti kalau sudah masuk klinis ya itu akan kelihatan bahwa ada beberapa pasien yang dia sesak napas atau apa, itu pun pemakaian oksigennya juga harus diatur berapa liter per menit, terus apakah intermittent atau apa yang harus diberikan karena kelebihan juga tidak bagus dia buat apa namanya kondisi badannya sendiri. Tapi kaitannya oksigen toxicity di sini dengan materinya adalah di kesehatan matra lebih diterapkan daripada dia pada pelayanan yang namanya terapi oksigen hiperbarik. Mungkin ada beberapa yang sudah memberikan materi ini. Jadi di sini ini kan pemberian oksigennya itu adalah 100%. Jadi murni oksigennya tidak ada campuran gas lainnya dengan tekanannya lebih dari 1 atmosfer. Jadi seperti kalian pahami, bahwa di udara yang kita hirup sekarang ini komposisi oksigennya itu hanya 21%. Paling tinggi itu adalah nitrogennya 78 atau 79%. Nah, tetapi oksigen yang diberikan pada nanti terapi pelaksanaan berbaring itu adalah 100%. Jadi kalian bisa bayang, tapi lebih dari 1 ATA ya. Nah, kalau kita bicara terkait tentang hiperbarik atau berbicara tentang tekanan, dia mau hiperbarik atau hipobarik, semua hukumnya sama. Dia ada hukum Boyle, ada hukum Charles, ada hukum Henry, ada hukum Dalton. Tapi dari semuanya ini yang berkaitan dengan tekanan tersebut, itu Charles, Henry, dan Dalton itu hukumnya itu sejalan dengan tekanan. Dengan maksudnya makin turun ke bawah kan tekanan makin tinggi. Jadi daya larut gas, konsentrasi gas itu semuanya sangat tinggi. Ya. Sedangkan Boy mengatakan makin turun ke bawah tekanan makin tinggi tetapi volume gasnya dia mengecil. Kaitannya adalah apa? Jadi kalau misalnya kalian saya kasih oksigen 100 liter dengan menggunakan sungkup di tekanan sekarang 1 atmosfer, mungkin kalian saya ibaratkan akan mendapatkan 1 liter oksigen. Tapi pada saat nanti kalian masuk ke dalam tekanan yang tinggi, kalian akan mendapatkan tekanan yang tinggi ini berlaku hukum yang tadi yang saya bilang ada hukum Charles Henry, makin turun ke bawah tekanan makin tinggi, tetapi daya larut gas dan konsentrasi gasnya tinggi. Nah, inilah yang berkaitannya sama dengan keracunan oksigen. Jadi nanti kalian di tekanan 1 atmosfer ini hanya menghisap 1 liter, tetapi nanti kalian di dalam tekanan yang tinggi dari 1 liter itu bisa berubah menjadi 3 liter. Jadi kalian bisa bayangkan apabila kalian butuh oksigen di kedalaman, saya anggap kedalamannya 2 ATA lah, kalian dapat 3 liter oksigen itu udah cukup bagus. Makanya kenapa terapi oksigen hiperbarik ini biasa digunakan pada kasus-kasus selain buat penyelaman, itu juga untuk kasus-kasus yang mengalami gangguan peredaran darah. Nah, tapi juga harus diperhatikan juga bahwa oksigen yang berlebihan pun tidak bagus buat tubuh kita.
Jadi mana oksigen itu adalah suatu gas yang sangat vital. Nah, yang saya bilang tadi dia dibutuhkan. Tidak ada tubuh kita yang tidak membutuhkan oksigen. Dan oksigen sendiri itu kalau dalam dunia matra atau kesehatan matra, khususnya matra laut di bidang penyelaman hiperbarik, oksigen itu sifatnya adalah yang pertama dia bisa bersifat sebagai antibiotik. Ya, kalian bisa tahu kasus-kasus luka diabetes. Nah, itu dia kalau misalnya ujung-ujungnya ada beberapa kasus yang kakinya harus diamputasi atau yang tadinya warnanya merah tiba-tiba berubah warna biru, akhirnya berwarna hitam gangren, itu karena apa? Suplai oksigen itu tidak sampai ke situ. Nah, itulah makanya kenapa oksigen bisa bersifat sebagai antibiotik atau juga oksigen bisa bersifat sebagai anti peradangan. Jadi pada orang yang sudah usia lanjut, kadang-kadang dia bekerja terlalu berlebihan, tidak disambungkan dengan usianya. Jadi kadang cepat capek, cepat lelah, atau yang sering dikeluhkan adalah pinggang belakangnya itu dia rasanya kayak kemeng atau apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tuh. Dan oksigen ini sifatnya dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan membantu proses pembakaran. Jadi metabolisme sel yang ada di tubuh kita, ATP-nya untuk metabolisme itu dibutuhkan adalah oksigen. Jadi kalau oksigen kalian kurang yang dihirup, maka metabolisme sel itu tidak terjadi. Nah, kalau metabolisme sel tidak terjadi, kaitannya apa? Kalau misal di daerah tersebut ada luka ataupun ada membutuhkan oksigen, dia tidak bekerja, tidak maksimal kerjanya. Makanya ini dibilang tekanan parsial normal di udara dalam 0,2 atau sekitar 160 miligram. Makanya kalau kalian, karena ini kaitannya kalian adalah dengan kesehatan matra, matra laut di mana kaitannya sama penyelaman, ini kalian diajari tentang oksigen ini, bahwa ternyata oksigen ini walaupun dia dibutuhkan tubuh kita, tapi kalau dihirupnya di dalam tekanan chamber yang tekanannya lebih dari 1 atm berlebihan dapat menimbulkan yang namanya keracunan oksigen. Racun oksigen itu banyak, bisa menyebabkan dia kejang, bisa menyebabkan sakit kepala, nah itu banyak kaitannya. Dan nah, ini yang satu lagi, sifat daripada oksigen, sifat dia sebagai toksik atau racun. Makanya harus diperhatikan juga, walaupun tubuh kita membutuhkan oksigen untuk metabolisme, tetapi dia oksigen tersebut juga sifatnya sebagai toksik. Nah, ini keracunan oksigen pertama kali ditemukan oleh Presley dan Lavoisier itu adalah abad ke-18. Dasar kelainannya apa? Berupa kerusakan atelektasis dan pembentukan san atriofenula akibat bernapas dengan oksigen murni 100%, sehingga menggantikan nitrogen yang terdapat dalam paru. Nah, ini yang sering terjadinya biasanya pada kasus orang yang sesak napas atau mengalami gangguan pernapasan. Kadang-kadang pemberian oksigennya itu kan orang pasien tersebut sih nyaman dikasih oksigen, tapi juga dia harus intermittent. Tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan yang ada apa? Oksigennya itu nanti akan menumpuk, malah timbulnya jadi keracunan. Penyebabnya bisa disebabkan karena apa? Parsial oksigen yang berlebih. Jadi orang menghirup oksigen 100% di tekanan 1 atm sama di 2 atm itu beda. Mungkin kalau di 1 atm kalian menghirup oksigen 1 jam aja masih nggak ada apa-apa misalnya nih, ibaratnya. Tapi kalau di tekanan 2 atm, kalian nggak boleh disamakan sama 1 atm karena dengan 30 menit aja dengan waktu sama-sama 1 menit, komposisi yang dapat oksigennya yang larut dalam pembuluh darah di kedalaman 2 atm itu lebih banyak. Jadi mungkin kalau di sini satu jam di bawah cukup 30 menit atau 20 menit waktunya sudah sama dengan yang oksigen di atas tekanan 1 atm. Terus selamanya paparan oksigen. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga kadang pada saat pemberian oksigen pada kasus-kasus yang mengalami gangguan pernapasan. Namun, keracunan oksigen ini bisa juga tergantung daripada apa? Variasi daya perorangannya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang kondisinya dia memang kurus atau kurang gemuk ya, itu kalau sudah terpapar oksigen cepat menimbulkan keracunan oksigen. Beda pada orang yang gemuk ya. Terus juga dipengaruhi oleh obat-obatan sendiri. Ada obat narkotik, ada obat steroid. Dalam ini adalah yang biasa digunakan oleh orang yang sesak napas. Nah, ini gejalanya. Gejala kalau orang mengalami daripada keracunan oksigen. Bisa dia, ini yang saya tulis di sini, ini adalah gejala yang sering kita temukan di dalam chamber ya. Gitu. Karena kalau di luar chamber ini, atau yang maksudnya saya, di udara yang kita sekarang hidup ini orang jarang menimbulkan keracunan oksigen. Karena oksigennya sudah 21%. Yaitu oksigen yang standar. Tapi kalau ini, itu adalah di dalam chamber. Atau bisa juga
Ini adalah pada orang di IGD kalau dia langsung sesak napas. Karena kadang-kadang kalau di IGD itu kalau saya perhatikan ada beberapa juga yang pasien dipasang sungkup atau dikasih oksigen itu tidak terpantau sudah berapa lamanya, apakah harus ada intermittent atau enggak itu yang harus diperhatikan. Jadi ada konfusi, gemetar, mengantuk sampai dengan dia ada yang namanya halusinasi. Bahkan ada gangguan respirasi jadi dyspnea. Dia sesak napas. Tapi kalau pemberian oksigennya lebih banyak juga, jadi akibatnya apa? Oksigennya masuk tidak ada yang keluar. Akibatnya apa? CO2-nya itu nggak keluar, tetap ada di dalam paru. Nah, itu yang menyebabkan bisa ada gangguan pernapasan. Nah, ini simptomnya sendiri bisa kita lihat yang tadi saya tulis itu, ini bisa kalian lihat di sini. Ada beberapa, biasanya paling sering itu adanya di daerah sentral, di daerah mata, ataupun juga ada di daerah respirasi, ya. Oke, oke. Nah, paling sering juga ini yang di muskular ini ya, di otot-otot ini sering terjadi karena biasanya ini terjadi karena apa? Biasanya pada orang penyelaman itu akan menimbulkan daerah otot-otot daerah entah daerah gerak bahu itu ya itu mengalami penumpukan oksigen di situ. Terus di respirasinya sendiri ini ada beberapa gejala yang bisa kalian lihat di sini nanti kalian bisa baca satu persatu. Yang paling parahnya terjadi akut respiratory distress syndrome ARDS ya. Ini yang paling sering timbulnya adalah gejala daripada keracunan oksigen. Nah, sekarang tadi saya sudah bicara tentang etiologi, gejalanya, nah ini penanganannya. Kalau penanganannya di dalam penanganan kasus keracunan oksigen ini kita lihat adalah dari tempatnya. Yang pasti kita harus mengurangi tekanan partikel oksigen tersebut. Ini kalau terjadi di dalam RUBT atau di dalam air. Di dalam air itu kan kalian menyenang RUBT itu ruang udara bertekanan tinggi sama dia juga akan menyelam juga. Itu. Jadi pada media pernapasannya itu lepas masker. Jadi kalau di dalam chamber itu dia harus dilepas maskernya pasien tersebut. Ayo lagi. Nah, kalau di dalam air, kalau di dalam terapi oksigen hiperbarik biasanya itu akan kelihatan gejalanya, entah pasiennya itu tiba-tiba sakit kepalanya, pusing, mual. Nah, itu kalian penanganannya cukup apa? Cukup kalian copot maskernya aja. Dia udaranya biar napas sendiri. Jadi udara di dalam chamber itu kalau tanpa masker sama dengan udara yang kita berada di luar di luar ruangan sekarang kita ini di tekanan 1 atmosfer. Tapi kalau pasiennya itu kondisinya ada di dalam air, maka dia harus diangkat ke permukaan setelah fase tonik konvulsinya hilang. Jadi ada beberapa kasus kadang-kadang yang penting, yang pengalaman yang pernah saya temukan itu memang pernah ada beberapa kasus dia mengalami kejang di dalam air. Itu cukup rumit penanganannya. Tapi selama dia daerah batas leher ke atasnya itu atau posisi bahu ke atas itu masih bisa dia di luar air ya, tidak di bawah air tapi di atas air, itu masih aman. Biasanya akan lebih penanganan yang menurut saya penanganan paling gampang itu fase tonik konvulsi itu kalau dia timbul di dalam air tuh biasanya penanganannya lebih cepat dibandingkan kalau di atas ya. Kalau di dalam air itu karena ada tekanan gravitasi. Nah, itu membantu supaya tidak terjadi fase tonik konvulsinya. Tapi kalau orang naik di perahu karet, itu kalau terjadi kejang itu butuh waktu penanganannya. Terus pada saat penanganan juga yang paling penting adalah jangan sampai terjadi trauma fisik karena konvulsi. Biasanya kalau orang menemukan kejang, ya apapun tipe kejangnya, itu kadang-kadang suka biar mulutnya itu dia tidak tergigit kan, dikasih biasanya yang paling sering itu adalah kain atau apa. Tapi yang harus diperhatikan jangan sampai lidah itu tergigit, ya karena kalau orang konvulsi itu kan dia di luar alam batas sadarnya dia sendiri. Terus yang harus kalian perhatikan lagi, kalian harus memonitoring atau kapasitas vital parunya kalian harus hitung. Apakah dalam berat 1 menit ini berapa respirasi rate-nya, apakah sudah berkurang apa enggak. Kalau dia sudah berkurang berarti sudah mulai stabil untuk pernapasannya.
Terus untuk penggunaan obat-obat, ada beberapa referensi atau jurnal yang mengatakan boleh dikasih diazepam untuk sebagai pencegahan, tapi ada juga yang tidak memberikannya gitu. Biasanya pemberian obat-obat penenang ini adalah supaya kalau terjadi kasus yang konvulsi, tapi kalau tidak terjadi konvulsi, jarang dikasih obat-obatan untuk golongan antikonvulsan seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin dokter, sampai sekarang belum ada dok. Belum ya, sebentar ya. Jadi intinya oksigen itu memang dibutuhkan tubuh kita. Tapi kalau kelebihan pun juga nggak bagus. Sama kayak kalian misalnya makan. Kalian standarnya lambung kalian itu misalnya cuma satu piring. Tapi kalian melebihkan lebih dari dari satu piring. Nah itu akan menimbulkan gangguan pada peristaltik ususnya sendiri nantinya. Sama oksigen juga. Tubuh kita butuh oksigen. Tapi kalau jumlahnya berlebihan itu yang tidak bagus. Nah ini kaitannya sama keracunan oksigen di sini. Itu dikaitkannya juga dengan karena mata kuliahnya ini adalah kesehatan matra yang kaitannya nanti dengan terapi oksigen hiperbarik. Itu yang tadi saya bilang, kalian saya kasih oksigen 100% di tekanan 1 atmosfer ini, yaitu adalah sebesar misalnya 1 liter. Nanti kalian menyelam di dalam chamber lebih dari 1 atmosfer, saya anggaplah di 5 meter aja kalian menyelam, atau saya bilang 10 meter lah. Di 10 meter kalian menyelam, sama-sama saya kasih oksigen 100%. Tapi mungkin di tekanan 1 atmosfer atau di luar chamber ini butuh waktu 1 jam untuk mencapai titik maksimal. Tapi kalau di dalam chamber nggak perlu 1 jam, 30 menit aja sudah sama. Jadi waktunya lebih mepet atau lebih ringkas di dalam chamber. Karena apa? Karena tekanannya tersebut. Tuh, jadi saya bilang tekanan makin turun ke bawah, tekanannya makin makin tinggi. Itu yang harus kalian perhatikan. Oh iya, betul. Oke, jadi itu ya. Mbak. Baik. FOPN. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke materi kedua ya, nitrogen narkose. Nah, ini yang tadi saya bilang, nitrogen narkose atau keracunan oksigen, keracunan nitrogen ini biasanya sering terjadi pada para penyelam. Kalian tahu sendiri bahwa komposisi yang tadi saya bilang di udara yang kita hirup di tekanan 1 atmosfer ini adalah 20%-nya itu adalah oksigen, nitrogennya sendiri adalah 78 atau 79%. Nitrogen itu tidak dibutuhkan tubuh kita, yang dibutuhkan adalah oksigen. Nah, sekarang kalau pada seorang penyelam, kalau kalian tahu tabung scuba yang dibawa sama penyelam, itu isinya sama dengan udara yang kita hirup di atmosfer ini. Oksigennya 21%, nitrogennya 78 atau 79%. Tetapi, ya saya ulang lagi, tetapi kadarnya yang tinggi ini malah tidak digunakan dalam tubuh kita. Nah, kalau di dalam scuba sama 78 atau 79%, tetapi udara yang di dalam tabung scuba itu adalah lebih bersih ya dibandingkan udara yang kita hirup sekarang ini. Sama-sama komposisinya, tapi di udara di dalam tabung scuba itu adalah lebih bersih karena dia sudah melalui filtrat, sudah melalui penyaringan untuk masuk ke dalam tabung. Nah, sekarang yang mau saya ajak kita berpikiran gini aja. Di udara yang kita hirup ini kan tadi saya bilang sama dengan udara yang ada di dalam tabung scuba. Komposisinya sama, oksigen 21%, nitrogen 78%, di scuba juga kayak gitu. Nah sekarang saya ibaratkan oksigen sama nitrogen atau gas-gas lain yang ada di udara kita ini yang masuk ke dalam tabung scuba, saya anggap sebesar kaca mede. Ya, masing-masing gas itu saya anggap sebesar kaca mede. Nah, pada saat kalian menyelam atau dari tekanan 1 atmosfer sekarang kalau saya meterkan 0 meter, kalian masuk ke dalam kolam atau kalian masuk ke dalam laut makin turun ke bawah sampai kedalaman 5 meter atau bahkan sampai kedalaman 10 meter. Sesuai dengan hukum fisika tadi yang saya bilang, salah satunya yang agak beda adalah hukum Boyle. Hukum Boyle itu menyatakan makin turun ke bawah tekanan makin tinggi, tetapi volume gasnya dia mengecil. Nah, sekarang
Yang saya bilang tadi oksigen, nitrogen, hidrogen, helium itu sebesar kacang mede, pada saat kalian menyelam, masuk ke dalam laut atau ke kolam renang yang lebih dari 1 meter, itu yang sebesar kacang mede dia akan mengecil. Bahkan kalau kalian menyelam lebih dalam bisa sampai sebesar jarum pentul. Itu. Karena yang tadi saya bilang, makin turun ke bawah, tekanan makin tinggi, tapi volume gasnya mengecil. Jadi volume gas yang tadinya sebesar kacang mede di tekanan di kedalaman 1 atmosfer ini sama kalian menyelam di kedalaman 10 meter itu sudah sangat beda. Yang satu sebesar kacang mede, nanti kalian menyelam di kedalaman 10 meter sebesar jarum pentul, sudah mengecil. Nah, makanya kenapa nitrogen ini juga bahaya bagi tubuh kita karena yang tadi sebesar kacang mede dia akan mengecil juga sebesar jarum pentul sama seperti oksigen. Jadi kalau penyelam ini kadang-kadang dia ada trouble di bawah, sering naik ke atas terlalu cepat. Jadi timbullah yang namanya apa? Kalau naik terlalu cepat, yang tadi yang saya bilang diameternya sebesar jarum pentul, dia bisa membesar sebesar daripada kacang mede lagi. Nah, kalau sudah gelembung gas itu berjalan di pembuluh darah kalian, tiba-tiba yang tadinya sebesar jarum pentul membesar, berarti kan akan terjadi sumbatan atau hambatan. Nah, itulah yang sering disebabkan karena tidak larutnya gas nitrogen yang disebutkan gitu. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya keracunan nitrogen. Nah, kalau keracunan oksigen kan cukup dilepas maskernya. Tapi kalau keracunan nitrogen, dia kan nggak mungkin karena udaranya, oh, nitrogen itu ada di dalam tubuh kita. Jadi biasanya ada di dalam pembuluh darah. Ya, satu-satunya jalan yang diameternya besar itu harus kita kecilkan. Nggak bisa kalian tusuk-tusuk. Karena kita juga nggak tahu posisinya ada di mana. Biasanya anggota tubuh mana yang mengalami kesemutan, anggota tubuh mana yang mengalami kelemahan, ya itu berarti nitrogennya paling banyak di daerah situ. Dan itu kan mau kalian tusuk-tusuk juga nitrogennya nggak akan keluar. Karena itulah digunakan terapi berbarik supaya menurunkan atau mengecilkan volume gas tersebut. Sedangkan nitrogen sendiri itu cukup lama ya dipenemukan itu udah dari tahun 1835 ya. Ada yang menemukan keracunan udara, terus dari J.B. Green juga efeknya ada menyebabkan ngantuk apabila dia di udara menyelam lebih dari 5 ATA. 5 ATA ini kalau saya meterkan berarti sekitar 40 meter. Makanya penyelam-penyelam dari kita ini tidak boleh menyelam lebih dari 30 meter atau 40 meter lah paling aman ya. Batasnya itu menggunakan gas kompresor untuk media napasnya. Jadi biasanya penyelam itu kalau sudah lebih di atas 40 meter, dia akan memakai nitrok gasnya. Jadi campuran antara oksigen dengan nitrogen. Tapi nitrogennya tidak sebanyak 78%. Kita kurangi kapasitasnya. Tergantung nitrok berapa. Kalau nitrok 1, oksigennya hanya 30%. Berarti, ulangi, 28%. Nanti berarti kalau 28% oksigen, yang tadinya awalnya 21, berarti nitrogennya akan berkurang kompensasinya. Jadi ternyata banyak, ada juga yang menimbulkan gangguan kemunduran intelektual pada pekerja Kaizen. Pekerja Kaizen itu pekerja orang yang masuk ke bawah atau ke terowongan. Jadi walaupun dia nggak berhubungan dengan air, tapi karena berhubungan dengan terowongan, dia berhubungan tekanan. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan daripada kemunduran intelektualnya sendiri pada orang yang bekerja di dasar ya. Biasanya itu paling terjadi di dunia luar itu yang pekerja-pekerja tambang. Itu kan dia masuk ke bawah. Nah, itu kalau setiap hari dia melakukan pekerjaan seperti itu dan tidak dilakukan medical check up, bisa menimbulkan yang namanya kemunduran intelektual. Jadi gangguan pemikiran itu bisa jadi, itu terjadi. Sedangkan pada tahun 1930 terjadilah abnormal mental defect memory pada tekanan yang 10 ATA. Makanya tekanan 10 ATA itu kalau saya meterkan 9 meter dianya. Sampai akan terjadi semi loss of consciousness pada tekanan 7 sampai 11,6 ATA. Dia masih bisa menjawab tanda dengan tangan, tapi dia tidak dapat melaksanakannya. Untuk pulih kembali kita karena reaksi penyelam bervariasi. Nah, itulah kadang-kadang pengalamannya saya di dunia penyelaman sampai akhirnya pada sampai tahun bertahap terus. Nah, ini ditemukan pada tahun 1935. Ini kita lihat beberapa tekanan yang akan timbul. 4 ATA bisa menimbulkan penurunan mental luhur, gangguan koordinasi neurovaskular. 10 akan timbul ketakutan dan kalau lebih dari 10 ATA bisa yang namanya kehilangan kesadaran. Ya, 10 ATA itu yang sangat bahaya.
ya. Terus bisa juga ditemukan adanya efek narkosis dengan rasio solubilitas nitrogen dalam minyak dan air. Jadi sampai tahun 1961, di sini kalian nanti bisa baca, meningkatkan resistensi saluran pernapasan. Akibatnya terjadi apa? Hipoventilasi dan hiperkapnia. Hiperkapnia itu berarti CO2-nya yang tidak bisa keluar dari dalam tubuh kita. Nah, ini adalah etiologinya sendiri. Etiologinya sendiri daripada keracunan nitrogen itu tergantung dibagi dua. Dia ada teori biofisika, ada teori biokimia. Teori biofisika ini kaitannya juga dengan kelarutan lemak, berat molekul, nama pembentukan kelatarat sendiri. Ya, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi saya bilang, nitrogen itu tidak dibutuhkan tubuh kita. Tapi kalau pada penyelam mau nggak mau, karena dia menyelam pakai scuba, berarti nitrogen itu yang menjadi sumber pernapasannya dia. Oksigennya kan hanya 21%. Tetapi bisa menimbulkan gangguan yang namanya kelarutan lemak, berat molekul sampai pembentukan kelatat. Ya. Sedangkan teori biokimianya sendiri itu ada namanya teori metabolik dari kuastel, transmitter susunan saraf pusat sama hipoksia histotoksik. Ini yang paling bahaya adalah hipoksia histotoksik. Kita bisa lihat sendiri-sendiri. Ini penampilan intelektual yang tadi gangguan itu bisa dilihat dari penelitian 46 orang dengan tekanan 3,7 sampai 10 ATA. Tes hitung sederhana. Jadi kalau di angkatan ulangi di hipobarik itu ada yang namanya pilot dibawa sampai tekanan hipobarik, dia disuruh mengerjakan soal. Itu kan dites namanya untuk mengetahui kemampuan intelektualnya sendiri. Ini sama, tapi kalau ini bedanya dia di kedalaman 10 ATA, berarti dia turun ke bawah bukan naik ke atas. Jadi dia ada gangguan tampak pada kedalaman tertentu dan diperburuk oleh kompresi yang cepat. Jadi penelitian ini melihat intelektualnya orang apabila mengerjakan soal yang sama, yang satu di tekanan 1 ATA, satu mengerjakan di tekanan 10 ATA. Itu konsentrasi ternyata memang bahwa makin turun ke bawah, tekanan makin tinggi. Nah, jadi itu mengganggu, ada penampilan gangguan intelektual. Sedangkan pada kedalaman 8,6 ATA, Skes dan Halden pada tahun 1941, dia juga melakukan penelitian, tetapi ada yang menghitung, salah menghitung. Ya, di mana 10 ATA menyebabkan narkosis berat maksimum dalam 20 menit. Kemampuan praksi ini biasanya kemampuan domba itu tergantung komposisi orangnya sendiri ya. Kalau dia kondisinya bagus ya dia akan bagus. Sampai nanti di US Navy ada yang, nah ini oh ya ulangi, pemeriksaan question itu di tekanan 2 sampai 3 ATA ada yang namanya test cut snorting awal jelek. Jika diulang-ulang hasilnya membaik meski 3 ATA. Nah ini memang ada beberapa kasus yang saya bilang tadi menimbulkan gangguan intelektual. Tapi kalau tekanannya ditambah ada beberapa orang juga dengan tes karena itu awalnya jelek, tapi jika masuk ke dalam chamber menimbulkan hasil yang lumayan signifikan. Karena apa? Mungkin nitrogennya ini sudah larut di dalam pembuluh darah sendiri. Sedangkan di US Navy ada lagi yang terkenal dengan nama SINBAD, yaitu Systematic Investigation of Diver Behavior of Depth. Ini tugasnya dia itu adalah mengukur kemampuan intelektual biasanya dengan cara mengerjakan soal-soal dari psikolog ya. Ini jadi beberapa sekarang ini para penyelam-penyelamnya di Amerika atau di terutama di Amerika ya penyelam US Navy-nya dia memang pada saat medical check up itu ada yang namanya pekerjaan psikologi. Jadi untuk mengetahui kemampuan intelektual daripada para penyelamnya. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini belum ada tes psikologi untuk medical check up-nya para penyelam. Lebih ke arahnya dia tekanan hiperbaliknya. Nah, ini penampilan daripada neurofisiologis ya. Biasanya dengan EEG-nya sendiri akan terjadi gambaran yang namanya hipereksitabilitas neurokortikal, di mana terjadi peningkatan voltase pada ritme basal, SPKS voltase rendah, blokade gelombang alfa pada tekanan 2,5 ATA. Atau bisa juga dengan adanya gambaran depresi auditory evocat pulse. Karena apa? Tes tekanan dan bising lingkungan ya. Ini biasanya memang dikaitkan sama para penyelam karena kalau orang nyelam itu kaitannya sama tekanan biasanya akan mempengaruhi daripada telinganya sendiri. Makanya salah satunya dia ada tes tekanan dan bising lingkungan. Ada visual evocate pod. Ini adalah melatih komunikasi pada penyelam tersebut.
Adapun pencegahan daripada keracunan nitrogen sendiri itu adalah dengan cara apa? Sama dia sebenarnya tidak beda jauh dengan oksigen. Di sini bisa dilihat hindari paparan terhadap tekanan parsial gas inert. Gas inert itu adalah gas yang dipakai buat penyelaman. Saturasi pada kedalaman 30 sampai dengan 50 meter. Jadi di sini maksudnya harus diperhatikan pada kedalaman 30 sampai 50 meter bahwa penyerapan atau larutnya gas nitrogen itu lebih cepat, lebih tinggi dengan kedalaman di atas 30 sampai 5, antara 30 sampai 50 meter. Itu harus diperhatikan. Lustranya sendiri adalah dengan lingkungan strateginya sendiri adalah dengan media pernapasan. Terus juga harus diperhatikan juga pemakaian obat-obatan yang dapat mencegah atau melindungi diri dari narkosis. Biasanya golongan metilfenidat atau azasik tonal hidrofluorida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kan hari ini saya cuma CO2 dengan oksigen narkose doang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin dokter, dari saya sejauh ini belum ada dok. Belum ada. Nanti kalau kalian mau apa namanya butuh slide-nya saya yang kemarin sama hari ini, nanti coba saya tambah-tambahin beberapa, kalian bisa baca-baca. Nanti saya diingatkan aja ya, karena takutnya saya lupa untuk pemberian apa namanya materi buat kalian nantinya. Jadi saya hanya benar ini nggak ada pertanyaan, saya mau sedikit ngasih gambaran ke kalian aja. Jadi 2 atau 3 hari yang lalu di rumah sakit saya ini kedatangan satu pasien. Yang satu dari kasusnya sama-sama penyelaman. Yang satu dia menyelamnya di daerah Malaysia, daerah Sarawak, daerah dekat Kuching sana. Ternyata di tempat tersebut itu ada fasilitas chamber satu. Kalau nggak salah lulusan Yarsi kalau nggak salah itu. Lulusan Yarsi, ternyata itu chambernya itu punyanya Indonesia. Saya ditelepon, saya bilang jangan lewat udara, kalau mau lewat laut. Nah, karena mungkin istrinya ini khawatir dengan kondisi suaminya yang sudah boleh dibilang lemah, pusing, terus anggota gerak dari bawah pinggang ya, orang nggak salah pinggang ke bawah itu udah mulai agak kesemutan kebas lah gitu. Saya udah bilang mengingatkan jangan lewat udara. Cuma karena istrinya mau lebih cepat lebih bagus, tanya ke saya bilang yang terdekat di situ adalah di Derawan, tapi ternyata Derawan itu tidak memiliki SDM. Dokternya ada, alatnya ada, tapi SDM yang berkualifikat di bidang hiperbarik nggak ada. Gitu. Terus dokternya sempat tanya sama saya yang saya itu, sampai saya tanya, ternyata makanya kalian termasuk beruntung mendapatkan materi tentang kesehatan mata karena tidak semuanya itu fakultas kedokteran memiliki. Jadi sebenarnya nilai plus kalian apabila nanti kalian bertugas di daerah secara partai ataupun yang banyak fasilitas punya atau fasilitas masyarakat itu sehari-hari itu adalah menyelam. Jadi kalian bisa memahami mungkin nanti ada yang belajar tentang teori oksigen berbalik apa yang harus kalian lakukan di saat tersebut. Nah, akhirnya pasien tersebut dibawa ke makassar tempat saya sampai cukup kaget juga. Pada baru menelpon beberapa jam kemudian kan udah mendarat sampai saya bilang apa dibawa oleh udara. Sementara ada satu teman saya yang akan menyelam di daerah Ternate. Sama-sama dia menyelam juga. Kasusnya pun juga hampir sama. Tapi yang di Ternate itu orang tuanya nelfon saya bilang aja coba di situ tidak ada fasilitas tembak. Jadi kalau kalian masih anaknya coba cari puskesmas terdekat. Jadi akhirnya cari puskesmas terdekat sudah ketemu. Saya bilang dikasih aja oksigen. Jadi dokter saya nggak ada. Dia bilang sama saya
beliau itu bingung lah gitu. Kenapa orang dengan kesemutan habis bismillah itu harus dengan keluh pusing masalah itu ada mualnya, kenapa harus dikasih oksigen? Nah gitu. Saya terang bukannya harus dibawa ke Ambon aja, karena kan kalau dari Ambon nggak bisa lewat lewat udara tuh saya bilang nggak boleh lewat. Saya bilang tunggu 3 hari kemudian. Jadi selama ini pasal tersebut hanya diterapkan di puskesmas. Ya selama 2-3 hari, tapi saya bilang dengan oksigen yang intermittent, ya akhirnya pasien itu terhindar dari terjadinya yang namanya menunggu. Tapi kalau yang di Malaysia itu saya udah bilang, tapi dia udah masih beraktivitas. Cuma saya udah bilang, jangan sawah-sawah sampai saya tidak cepat itu dibawa ke rumah sakit, saya naik sawah. Jadi sampai di Makassar itu yang pada saat aku pagi ya itu saya lihat kondisinya kok kemarin masih hilang rasanya masih bisa kakinya masih bisa berjalan pelan-pelan karena nggak bisa itu karena apa? Pada orang-orang seperti ini yang tadi saya bilang nitrogen narkosa itu kalau misalnya dibawa naik pesawat itu yang tadinya sudah mengecil tiba-tiba besar dia membesar lagi dia jadi sumbatan itu yang sering terjadi. Makanya nanti kalau kalian di daerah kalau kalian yakin pasien tersebut bisa menyelam terus sudah mulai ada timbul yang namanya kesemutan terbahas tempat kalian tidak ada fasilitas hiperbarik, kalian kasih aja oksigen cukup 3-4 liter untuk kalian dan per menit kalian hitung itu mungkin pertama setengah jam nanti dicopot cari kalau misalnya pasiennya kondisinya masih ada tinggal keluar kalian kasihkan lagi jadi kalian boleh 1 jam terusan ya itu nanti bahaya. Jadi intinya yang bisa diambil di sini adalah semua kasus apapun terutama kasus penyerapan oksigen di situ sangat penting ya. Jadi kan nggak usah khawatir dengan oksigen di situ aja itu sudah sangat membantu keselamatan atau kesembuhan pasien. Boleh dibilang hampir 70% itu apabila di awal dikasih oksigen yang benar itu akan mengembangkan proses penyembuhan dan menghindari terjadinya morbiditas. Jadi kalian masuk beruntung karena di Indonesia ini cuma ada beberapa yang dari tenaga kesehatan yang berbalik. Ternate kemarin gara-gara kasus ini Universitas Timura ya saya lupa masalah itu sudah mulai menggunakan materi tentang kesehatan mata, terutama ada tentang mata kuliah PMX yang kasih tahu itu pokoknya karena negara pulau jadi pulau-pulau daerah kepulauan dan kasus penyerapan banyaknya itu mulai diajarin buat para mahasiswa kedokterannya. Itu jadi kalian termasuk beruntung saya kalian mungkin itu yang ditanyakan. Ini kalian kata berapa ini? Ini kurang 2024. Kalian ada prakteknya nggak sih? Ada praktek kecambarnya berarti ya? Ini dokter untuk semester kemarin kami ada ke kelas kesehatan. Dokter udara ya? Iya dokter udara. Nggak ada ini fasilitas dasarnya atau yang di desa 5 ini siapa itu ya? Desa 5 punya itu. Karena kalau dulu waktu saya ingin waktu itu ada yang datang ke mana-mana yang datang ke negara Tokyo jadi kan bisa ngelihat terus teman-teman tawaran masuk saya gitu. Oke sampai sini ada tanya-tanya. Izin dokter mungkin bisa hadiah saya untuk screenshot absensi apa boleh bantu. Oke silakan.